News Channel. Siang hari ini kita akan ngobrol bersama Ahmad Fahrudin. Beliau saat ini lebih akrab dipanggil Abah. Udah berapa cucunya Abah? 3, mau 4. Mau 4. Nah, kenapa beliau hadir di sini? Kita lihat dulu latar belakang beliau. Beliau adalah wartawan senior. Setelah jadi wartawan, beliau adalah anggota KPU Jakarta Selatan. Jadi gini sebenarnya, anggota KPU Jakarta Selatan, kemudian yang selanjutnya pernah ketua KPU Jakarta Selatan. Kemudian sekarang beliau adalah dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Wow, banyak sekali pengalaman beliau. Nah, sekarang yang istimewanya dari beliau, di usia 60 tahun ini, beliau sekarang mau belajar podcast. Kita tanya, kenapa Abang pengen belajar podcast di usia 60 ini, Abang? Terima kasih, Mbak Melpa. Pertanyaannya menarik dan nggak kebayang sebelumnya ada pertanyaan semacam itu. Kalau boleh saya jawab ini, kita ini pada dasarnya ya, semua kita, apalagi yang usianya 50, 60 tahun maksudnya, punya pengalaman yang banyak saya kira. Dalam perjalanan hidup kita banyak romantikanya, dinamikanya, baik berkeluarga, di tempat pekerjaan, apalagi pekerjaan kita tuh sangat berwarna ya, misalkan ya kalau saya tadi kecil-kecilan pernah di KPU, Bawaslu, sekarang menjadi dosen, sehari-hari saya juga masih aktif menulis ya, menulis artikel, buku dan sebagainya. Nah tentu perjalanan kita itu, karir kita itu dinamikanya sangat panjang ya, banyak dan sebagainya, dan sangat menarik gitu kan. Nah, oleh karena itu, saya walaupun sudah tua-tua kayak gini gitu kan, ingin sedikit menceritakan gitu kan, pengalaman saya, dinamika kehidupan, karir dan sebagainya, tapi dalam bentuk kayak podcast kayak gini gitu kan. Nah, harapannya apa? Tentu selain buat saya sendiri, buat keluarga, anak-anak dan cucu-cucu, yang mudah-mudahan ini bisa ada hikmahnya lah, ada pelajaran yang bisa diambil oleh para teman-teman sekalian, bukan hanya buat orang-orang yang tua ya, khususnya juga mungkin buat anak-anak yang muda, mahasiswa, pelajar dan sebagainya. Saya kira gitu Mbak Melva, kenapa saya ikut-ikutan podcast ini. Iya, oke, Abah. Lalu kan Abah udah boleh dibilang kita berdua sih, udah senior. Jangan dibilang tua Abah, kita senior gitu ya. Nah, menurut Abah nih, ke depan gimana sih podcast itu Abah, sehingga Abah kayaknya semangat banget gitu loh untuk belajar? Kalau kita membaca beberapa hasil riset ya tentang minat baca gitu atau tren membaca ke depan gitu, itu trennya ke depan itu orang sudah mulai meninggalkan kayak membaca gitu kan, bahkan juga menonton. Tapi orang sudah lebih banyak main di podcast, terutama di media sosial gitu. Nah, oleh karena itu kedepannya media sosial ini memang menjadi bukan salah satu ya, menjadi tujuan orang, baik dia nanti menonton, membaca gitu kan, bahkan juga menikmati berbagai informasi ya, macam-macam dalam segala aspek kehidupan. Nah, oleh karena itu, karena podcast ini ya sebagai salah satu, katakanlah kita sebut bentuk media sosial, ya kita sedikit banyak memang harus memahami, bahkan syukur-syukur menguasai gitu. Karena kalau misalkan kita bisa menguasai, bisa juga aktif ya secara praktis di podcast ini, ya transmisi atau penularan informasi itu sangat luas. Dan jangan lupa apa yang kita sajikan nih dengan pembicaraan yang kecil-kecilan ini bukan hanya akan ditonton misalkan di Jakarta gitu kan, di Tangsel, di Indonesia, bahkan seluruh dunia tahu gitu kan. Nah, dengan cara demikian ya saya kira ini ke depan ini menjadi salah satu salah satu aktivitas saya kira yang mestinya harusnya kita mau bergelut di sini, beraktivitas di sini. Dan itu yang namanya di podcast nggak kenal usia. Anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, sampai kita nih orang tua yang udah masuknya lansia. Saya kira itu Mbak Melga. Jadi kita bikin semangat juga ya podcast ini untuk kita ya, untuk terus bergerak, kreatif, ada timbul ide-ide baru yang bisa kita bagi kepada
orang lain. Ya, nah khusus kalau boleh saya tambahkan, apalagi buat kalangan anak muda nih ya, apalagi dia masih mahasiswa gitu kan, yang masih usia sangat produktif, ini bukan hanya mengandung unsur apa ya, entertainment katakanlah, unsur edukasi, atau juga menjadi unsur sosialisasi diri ya, aktualisasi diri. Ini bisa menjadi salah satu lapangan pekerjaan yang sangat potensial, yang saya kira bisa mendatangkan berbagai hal ya yang kita harapkan, termasuk juga pada aspek materi. Cuma dengan catatan ya, kalau kita memang mau mengarah ke sana, menjadikan podcast ini sebagai industri gitu kan, yang bisa mendatangkan pundi-pundi keuangan, ya ini memang harus kita punya keahlian ya, kompetensi, dan berbagai aspek ya yang terkait dengan itu. Nah, dengan cara begitu nanti saya kira ini bisa menjadi lapangan pekerjaan baru yang sangat potensial dan juga bisa mendatangkan uang. Dan jangan lupa, banyak orang Indonesia yang disebut dengan crazy rich itu, orang-orang kaya gila atau gila kaya itu kebanyakan mereka itu bermain di podcast gini atau di media sosial dan sebagainya gitu. Nah, saya kira dalam kesempatan ini saya mendorong nih, terutama kalangan anak muda, mahasiswa, cobalah terjun di bidang ini. Tentu terjunnya bukan hanya sekedar asal-asalan ya, kaleng-kaleng gitu kan, main-mainan, tapi dia harus serius ini supaya akhirnya ini bisa menjadi profesi yang menggiurkan. Saya kira ini podcast dan beberapa kayak menjadi YouTuber gitu atau menjadi Twitter dan sebagainya, ini merupakan lapangan pekerjaan yang sangat prospektif kalau itu digeluti dengan baik gitu. Saya juga ingin menambahkan sedikit ya. Ini ini tadi seperti saya bilang, ini termasuk semua lapangan pekerjaan dunia usaha itu bisa kita memainkan memanfaatkan podcast ini, termasuk juga Instagram, ya, YouTube gitu kan, WA dan sebagainya. Termasuk juga orang-orang yang misalkan katakanlah para mahasiswa atau anak-anak muda yang aktif di bidang keagamaan, itu kan baik yang muslim maupun non muslim. Ini sarana yang efektif dalam rangka menyebarkan nilai-nilai religiusitas gitu kan. Bukan hanya menyebarkan nilai-nilai religiusitas, tapi kita juga bisa hidup di sini, bisa mendatangkan uang gitu kan. Selain kita misalkan berdakwah atau menyebarkan agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Saya kira itu Mbak Mel. Baik, Abah Ahmad Fahrudin, terima kasih sudah memberikan pandangan-pandangannya tentang podcast dan kedepannya bagaimana podcast akan berkembang, juga mahasiswa bisa memakai podcast ya, Abah. Baik, teman-teman Jayakarta News Channel, kita sudah ngobrol sama Bapak Ahmad Fahrudin yang dipanggil Abah, dan semoga pembicaraan kami menjadi masukan yang baik bagi kita semua. Selamat siang, terima kasih.